Jakarta akan tenggelam. Jakarta akan tenggelam atau tenggelam dalam 10 tahun ke depan. Intergovernmental Panel on Climate Change mengeluarkan laporan mengejutkan mengenai perubahan iklim. IPCC melaporkan kerusakan iklim akibat aktivitas manusia terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Krisis iklim bukan omong kosong. Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Bagaimana pemanasan global dan perubahan iklim ini bisa terjadi? Gas rumah kaca pada dasarnya berperan untuk menjaga suhu di bumi agar tetap stabil, dengan menahan sebagian panas dari sinar matahari. Namun, konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat malah akan memperangkap sebagian besar panas matahari di bumi, yang kemudian akan menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Perubahan iklim juga menyebabkan siklus cuaca yang ekstrim dan sulit ditebak. Dalam suatu wilayah, bisa terjadi hujan terus-menerus dan disertai angin kencang. Sementara, di wilayah lain, terjadi kemarau panjang yang berdampak pada siklus tanam petani. Fenomena El Niño yang terjadi pada beberapa bulan terakhir mengakibatkan musim kemarau yang lebih kering dari biasanya. Akibatnya, kekeringan terjadi di banyak wilayah Indonesia. Cuaca yang ekstrim pula mengakibatkan curah hujan yang semakin ekstrim. Dengan intensitas hujan yang tinggi, dengan durasi yang lama, memungkinkan terjadinya banjir. BMKG menyatakan, perubahan siklus hujan ekstrim di Indonesia telah berubah. Fenomena cuaca itu kini terjadi lebih cepat dari perkiraan. Dari yang awalnya 10 hingga 20 tahun, menjadi siklus 5 tahunan. Para ilmuwan cuaca juga percaya bahwa pada tahun 2024, manusia mungkin pertama kali akan melampaui batas kritis iklim sebesar 1,5 derajat Celcius. Fakta bahwa suhu rata-rata global pada tahun 2022 naik lebih dari 1,1 derajat Celcius dari akhir abad ke-19, menunjukkan eskalasi perubahan iklim yang semakin cepat. Dari analisis pengukuran suhu permukaan, dari 92 stasiun BMKG dalam 40 tahun terakhir, menunjukkan peningkatan suhu permukaan dengan laju yang bervariasi. Secara umum, tren kenaikan suhu permukaan lebih nyata terjadi di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Kondisi panas kering berkepanjangan ini juga berkontribusi terhadap resiko kebakaran hutan. Hal ini juga terjadi di berbagai belahan wilayah dunia lainnya, di mana perubahan iklim menjadi akseleratornya selain juga akibat perubahan landscape. Bahkan pada saat musim kemarau, fenomena embun es berlangsung di dataran tinggi Dieng. Cuaca ekstrim hingga minus 1 derajat Celcius yang menghasilkan embun es ini berdampak bagi petani. Tanaman pertanian mereka menjadi layu, mengering, hingga mati. Sedangkan di pesisir, 23 juta orang akan menghadapi ancaman banjir laut tahunan pada tahun 2050. Merujuk data satelit yang dikumpulkan selama 20 tahun oleh ITB, kenaikan permukaan air laut di perairan Indonesia diperkirakan sekitar 3 hingga 8 mm per tahun. Sementara, estimasi penurunan permukaan tanah diperkirakan lebih drastis, berkisar antara 1 hingga 10 cm per tahun. Bahkan di beberapa tempat, penurunannya mencapai 15 hingga 20 cm per tahun, mengakibatkan lebih dari 100 kabupaten atau kota di pesisir Indonesia tenggelam. Ya ini dulu tempat tinggal saya, rumah saya, tapi udah ke bawah ombak, habis semua. Dulunya kesini banyak. Ini kan empang semua. Pemukiman warga setelah ombak menghantam terus-terusan, ya jadinya hancur, tidak ada lahan untuk diinjak. Sekarang habis sampai sana semua, Pak.
Bukan hanya itu, terumbu karang diperkirakan akan mengalami penurunan secara drastis secara global, bahkan jika pemanasan global dibatasi hingga 1,5 derajat Celcius. Namun, jika kenaikan suhu mencapai 2 derajat Celcius, maka hampir semua karang dan pariwisata bahari akan menghilang. Kelompok miskin dan termarginalkan telah merasakan getahnya. Menjadi korban terdampak krisis iklim dan bencana alam akibat cuaca ekstrim, kelompok masyarakat rentan dan tertinggal kian terjebak dalam krisis iklim. Padahal, kelompok rentan dan termarginalkan ini menghasilkan jejak karbon paling sedikit. Climate change sampai sekarang masih banyak yang tidak percaya gitu. Jadi dari revolusi industri hanya 100 tahun aja gitu ya, ternyata bumi berubah menjadi lebih buruk dalam waktu hanya 100 tahun gitu. Nah, dari situ muncul kesepakatan bahwa dari revolusi industri sampai sekarang temperaturnya nggak boleh nih gitu, dilebihin 2 derajat gitu. Karena ternyata kelebihan 0,8 derajat aja pemanasan global terjadi gitu. Ritmenya berubah. Panasnya menjadi lebih ekstrim. Hal-hal kayak gitu ternyata merusak keseimbangan alam dan itu berdampak pada banyak hal. Pada 2022, emisi gas rumah kaca Indonesia meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya. Sekaligus menjadi rekor tertinggi baru sejak 1970. Data ini baru mencakup emisi dari sektor pembangkit listrik, transportasi, pembakaran energi untuk industri, pertanian, eksploitasi bahan bakar fosil, proses industri dan pembakaran energi untuk bangunan non-industri, dan sektor limbah. Sektor energi diperkirakan akan menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar pada tahun 2030. Seperti di banyak negara, emisi energi di Indonesia didominasi oleh batu bara dari pembangkit listrik. Laporan Kementerian ESDM, batu bara dan minyak bumi masih mendominasi bauran energi Indonesia. Pada 2023, bauran batu bara dalam energi primer nasional mencapai 40,46% dan minyak bumi 30,18%. Sementara bauran gas bumi 16,28% dan energi baru terbarukan atau EBT paling kecil, yakni 13,09%. Penggunaan lahan atau land use, serta sektor kehutanan juga menyumbang emisi karbon. Namun jika dilihat pada emisi gas rumah kaca sepanjang tahun 2022 saja, paling banyak berasal dari eksploitasi bahan bakar fosil, mencakup dari pertambangan, produksi, hingga pengolahan. Eksploitasi bahan bakar fosil menyumbang 0,27 gigaton setara karbon dioksida atau 21,38% terhadap total emisi gas rumah kaca nasional, dan pembangkit listrik sendiri menyumbang 0,25 gigaton setara CO2 atau 20,44%. Eksploitasi energi fosil, terutama batu bara, bukan hanya menyumbang gas emisi rumah kaca. Konflik sosial dan kerusakan lingkungan terjadi di sekitar tambang dan pembangkit listrik. Batu bara adalah bahan bakar yang berbahaya, maka dengan itu kami menolak adanya PLTU Dewaka Batang tersebut. Batu bara memang sumber energi yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan sumber energi fosil lainnya. Namun dampak lingkungan dan ongkos perbaikan akibat kerusakan lingkungan tidak sebanding, bahkan jauh lebih mahal. Pemerintah sendiri telah memperhitungkan biaya untuk mitigasi perubahan iklim mencapai 3.779,63 triliun hingga tahun 2030. Sebuah konsekuensi yang sangat mahal. Pada tanggal 12 Desember 2015, di dalam pertemuan COP21 di Paris, hampir seluruh negara di dunia bersepakat untuk menekan kenaikan suhu bumi akibat dari perubahan iklim dan pemanasan global. Ini dikenal dengan Paris Agreement. Hal ini didorong oleh keinginan para pemimpin dunia, salah satunya untuk mengatasi perubahan iklim.
Dalam dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC Indonesia, di Paris Agreement tersebut, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya sendiri atau 43,2% dengan bantuan dari luar negeri. Indonesia juga bersepakat untuk ikut mengurangi pemanasan global dengan melakukan perubahan sumber energi menuju energi terbarukan. Upaya Indonesia dan negara lainnya membuat dunia memasuki era baru dalam penggunaan energi, yaitu era energi terbarukan, era di mana pertama kalinya sumber energi terbarukan diharapkan menggantikan sumber energi fosil. Menggunakan energi bersih merupakan salah satu langkah nyata untuk menekan laju perubahan iklim. Indonesia sendiri memiliki potensi energi bersih yang begitu melimpah. Dalam dokumen Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, mengidentifikasi setidaknya potensi energi baru terbarukan di Indonesia lebih dari 3.686 gigawatt. Meskipun Institute for Essential Services Reform atau IESR meluncurkan kajian berjudul Beyond 443 Gigawatt, yang dalam kajian tersebut menyebutkan bahwa total potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 7.879, gigawatt dengan skenario 1 atau 6.811,3 gigawatt dengan skenario 2. Beragam potensi energi terbarukan di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru. Di pelosok-pelosok desa di Indonesia, mereka telah mengenal PLTMH jauh sebelum adanya perusahaan listrik negara. Listrik memang menjadi sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan lagi. Kehadiran listrik juga telah mendatangkan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat. Transisi energi membutuhkan setidaknya 3.500 triliun. Bahkan, Bank Indonesia memperkirakan 50.000 triliun. Sedangkan subsidi di sektor energi mencapai 159,6 triliun pada tahun 2023 yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Energi terbarukan dipercaya dapat memperkecil beban APBN serta mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak. Bahwa sebenarnya energi terbarukan saat ini sudah kompetitif dengan batu bara gitu. Mereka harganya udah turun sangat drastis. Jadi secara teknologi seharusnya kan lagi alasan gitu untuk bilang bahwa energi terbarukan itu mahal. Menurut saya itu sudah dibantahkan gitu, bahwa sebenarnya sudah banyak cara untuk membuat itu menjadi murah. Yang jadi penting adalah menurut saya apakah itu jadi mungkin atau tidak, atau bisa atau tidak gitu, atau mahal atau tidak. Untuk mencapai target tersebut, pelibatan seluruh pihak menjadi kunci. Pemerintah sendiri telah menyiapkan roadmap transisi energi melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. RUEN merupakan kebijakan pemerintah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan kebijakan energi nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran kebijakan energi nasional. Dukungan serta peran aktif pemerintah daerah juga menjadi bagian penting dalam transisi energi. Dalam hal ini, pemerintah daerah telah menyusun Rencana Umum Energi Daerah atau RUED guna mendukung tercapainya bauran energi primer sesuai target kebijakan energi nasional dan meningkatkan penyediaan energi baru sesuai potensi daerah, yang juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023. Kalau kita melihat potensi renewable energy itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, melihat potensi yang seperti itu, kita berharap bahwa kita punya kolaborasi, kita menghadirkan ekosistem dari energi transisi ini dengan benar. Jadi peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lalu badan usaha, koperasi, bahkan masyarakat terkecil, mau sekarang mulai ada BUMDes ya, dan Just Energy Transition itu bisa dihadirkan tepat waktu dan kita bisa memperoleh manfaat darinya. Pemerintah telah mencanangkan transisi energi, yaitu pergeseran sektor energi dari sistem produksi dan konsumsi energi berbasis fosil ke sumber energi terbarukan. Ini yang banyak tersedia di sekeliling kita dan Indonesia sangat kaya untuk itu. Upaya yang perlu dilakukan ke depan antara lain pengembangan energi terbarukan, melaksanakan efisiensi energi,
konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih. Dan diharapkan di 2045 saat kita merayakan Indonesia Emas, kita dengan lingkungan yang lebih sehat dan lebih bersih. Transisi energi untuk keberlanjutan pembangunan dalam mewujudkan cita-cita mensejahterakan masyarakat kita. Pemerintah telah menetapkan target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050, termasuk upaya mengurangi pengurangan batubara dalam sistem pembangkit PLTU existing, atau yang disebut dengan program co-firing biomasa. Indonesia juga harus memastikan bahwa upaya transisi energinya mampu menunjang ketahanan energi jangka panjang, serta membawa pertumbuhan ekonomi. Bahwa sebenarnya pemanfaatan energi akan menggerakkan nggak cuma listriknya aja. Kita percaya energi itu bukan hal yang dijual, tapi energi itu adalah enabler. Dia itu pemampu gitu, faktor pemampu dari macam-macam kegiatan sosial, masalah lingkungan, masalah ekonomi gitu. Energi terbarukan adalah salah satu langkah nyata untuk memperlambat laju perubahan iklim yang ekstrim. Namun bagi Indonesia, energi terbarukan juga merupakan solusi atas beragam persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat. Apakah Indonesia benar-benar mampu mewujudkan energi bersih di masa yang akan datang? Dalam setiap jejak langkah bumi dan segala isinya, manusia akankah bisa membaca segala isinya? Di Bali, mentari terbenam, harapan menyala. Transisi energi tuntun kita bersama. Terus belajar, ilmu terangkai. Lingkungan lestari, warisan bagi semua. Di Bali, mentari terbenam, harapan menyala. Transisi energi tuntun kita bersama. Terus belajar, ilmu terangkai. Lingkungan lestari, warisan bagi semua. Di Bali, mentari terbenam, harapan menyala. Transisi energi tuntun kita bersama. Terus belajar, ilmu terangkai. Lingkungan lestari, warisan bagi semua. Dalam setiap jejak langkah bumi dan segala isinya, manusia akankah bisa membaca segala isinya? Di Bali, mentari terbenam, harapan menyala. Transisi energi tuntun kita bersama. Terus belajar, ilmu terangkai. Lingkungan lestari, warisan bagi semua. Di Bali, mentari terbenam, harapan menyala. Transisi energi tuntun kita bersama. Terus belajar, ilmu terangkai. Lingkungan lestari, warisan bagi semua. Di Bali, mentari terbenam, harapan menyala. Transisi energi tuntun kita bersama. Terus belajar, ilmu terangkai. Lingkungan lestari, warisan bagi semua. Dalam setiap jejak langkah